Selamat malam saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Ada seorang gadis yang memulai pencariannya akan Allah ketika ia berusia 11 tahun dan hidup di bawah komunisme ateis di negara bekas Uni Soviet. Ketika itu ia melihat beberapa karya seni yang melukiskan bayi Yesus. Saat ia mendengar bahwa karya seni ini menggambarkan apa yang disebut para penguasa sebagai mitos tentang Allah yang mengirimkan putranya ke bumi, ia mulai mencari kebenaran tentang itu. Ia juga mendengar bahwa Allah telah menulis sebuah buku tentang kebenarannya dan ia mencari salinannya. Tidak sampai menjelang usia 30 tahun, akhirnya wanita itu menemukan sebuah Alkitab yang boleh ia baca. Akhirnya ia mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mempercayai Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dari tahun 1971 sampai 1989, gadis ini mengambil resiko mempertaruhkan keselamatannya untuk mencari kebenaran firman Allah. Kini ia berprofesi sebagai seorang pengacara yang bekerja untuk melindungi rekan-rekannya sesama warga Rusia dari penyiksaan karena iman. Pesan kasih Allah di dalam Kristus menyebar karena seorang wanita yang mencari kebenaran. Kebenaran Allah dapat berdampak kepada kita dan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Pemazmur menulis, "Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku." Mari jadikan Alkitab sebagai kesukaan kita. Allah akan memberi kita hasrat akan firman-Nya yang kekal jika kita menjadi pencari kebenaran. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 12 ayat 1 hingga 8. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya,
Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas setiap kesempatan yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Firman-Mu dalam Amsal 12 ayat 1 hingga 8 mengingatkan kami akan pentingnya hidup dalam kebenaran dan integritas. Ajarlah kami untuk mencintai disiplin dan hikmat dari-Mu, agar kami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah di tengah dunia yang penuh godaan ini. Saat kami menutup mata, sertai dan lindungilah kami sepanjang malam. Berikanlah kami istirahat yang cukup, agar esok hari kami dapat bangun dengan semangat baru untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau terus menuntun langkah kami, agar selalu berada di jalan yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.